Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, kita akan membedah kisi-kisi pretest PPG gitu ya. Ini jadi adalah seri pembahasan soal pretest yang bagian ke-15 gitu. Jadi tapi ini kita khusus spesial ini bedah kisi-kisi gitu ya. Nah, di sini, nah ini ya contoh kisi-kisinya ya. Jadi kompetensi inti saya jabarkan, kemudian nanti ini memang dari Kemdikbud ya. Kompetensi inti, kemudian ada kompetensi mapel, ada indikator esensial. Nah, nanti kita sistemnya adalah kita bedah indikator esensial ini contoh soalnya seperti apa. Nah, kayak gitu sudah saya susun Bapak Ibu. Nah, misalkan ya gini, menentukan operasi pada bilangan berpangkat gitu. Nah, nanti contoh soalnya apa? Nah, seperti itu sudah saya sajikan Bapak Ibu ya. Mari diikuti dengan baik. Yang pertama ini ya, oke, oke pakai ini. Oke, oh, sebentar pakai ini aja. Menentukan operasi pada bilangan berpangkat. Nah, yuk, ini udah mulai ya. Contoh soalnya saya sediakan 2 contoh soal. Kita kerjakan contoh soal nomor 1 dulu. Oke, yang ini. Mungkin kita lebih besar ya, gitu. Nah, ini yuk kita perbesar. Nilai dari ini untuk A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 5 adalah, nah ini kan indikatornya kan menentukan operasi pada bilangan berpangkat. Ini saya beri contoh soal seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nanti contoh soal yang lain banyak sekali, cuman ini kan salah satunya gitu ya, bisa memberikan gambaran juga. Berarti bagaimana cara menyelesaikan seperti ini? Berarti ini kalau saya sih selesaikan dulu ini, sederhanakan dulu, baru angkanya disubstitusikan gitu. Nah, kita punya aturan pangkat Bapak Ibu, diingat-ingat bahwa kalau kita punya A pangkat N dikali A pangkat M, nah ini nanti hasilnya jadi A pangkat N ditambah M. Atau, bukan atau ya, dan juga kalau kita punya begini A pangkat N dibagi dengan A pangkat M, nah ini nanti hasilnya adalah A pangkat N dikurangi M, begitu ya. Nah, maka di sini yuk kita sederhanakan. Berarti A pangkat atas ini kan pembagian ya, berarti pangkatnya yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Yang atas 2 dikurangi min 2 berarti 4. Kemudian B pangkat 3 dikurangi 1. Ini kalau B nggak ada pangkatnya ini kan artinya pangkatnya 1 ya. 3 kurangi 1 2. Kemudian C pangkat min 1 kurangi 2 berarti min 3 gitu. Oh, ini sudah bentuk sederhana. Tinggal kita substitusikan gitu. A-nya ganti 2. 2 pangkat 4 kali B-nya 3. 3 pangkat 2 dikali C-nya. C-nya adalah 5. 5 pangkat min 3 gitu. Berarti 2 pangkat 4 itu adalah berapa? 8 kali 2 16. 16 kali 3 kuadrat 9. Karena dia pangkatnya negatif, berarti di bawah ya. 5 pangkat 3 itu 5 kali 5, 25 kali 5, 125 gitu. Nah, berarti ini berapa? 4, 5, 144 ya. 144 per 125 gitu. Berarti yang mana? 144 per 125 gitu. Oke. Nah, nanti kalau saya salah hitung silahkan Bapak Ibu koreksi ya. Jadi untuk operasi pangkat ini itu ada yang harus menjadi titik perhatian kita ya, rumus dasarnya ini. Nah, ini harus kita ingat. Jadi kalau dikali itu pangkatnya ditambah. Nah, kemudian kalau dia dibagi maka pangkatnya yang atas kurang yang bawah gitu ya. Oke, yuk dengan cara yang sama Bapak Ibu ya. Ini contoh soal kedua. Bentuk sederhana dari ini bagaimana? Nah, oh ini ada pangkat dipangkatkan. Kita juga punya rumus begini ya kalau berpangkatan Bapak Ibu. A pangkat N, kalau dipangkatkan M, nah hasilnya adalah A pangkatnya dikali N dikali M, berarti NM gitu ya. Ya, berarti ini bagaimana dulu? Mau ini apa dikalikan dulu pangkatnya yang atas sendiri, yang bawah sendiri. Yuk. Berarti yang atas 5 pangkat ini kan pangkat 1. Pangkatkan 4 berarti 1 kali 4. 4. Kemudian A pangkat 3 kali 4 12. Kemudian B pangkat min 2 kali 4 min 8. Oke, kemudian per
Berarti ini 5 pangkat min 2. Tulis 5 pangkat min 2. Kemudian A pangkat min 4 kali min 2. Berarti A pangkat berapa ya? 8. Terus B pangkat, ini kali ini 10 ya? Gitu. Nah, setelah seperti ini berarti seperti tadi. Pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Berarti 5 pangkat 4 kurangi min 2 berarti 6. Terus A pangkat 12 kurangi 8 berarti 4. Kemudian B-nya pangkat min 8, min 10, min 18 gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ini untuk yang sebelah sini ya. Oke. Oh iya. Jadi jawabannya mati yang A. Oke, lanjut ya. Hasil dari ini paling dekat kepada siapa ya? Kita kurangkan saja. Berarti 10,652. Oh, saya hapus dulu Bapak Ibu. Ini kita kurangkan saja. 10,652 dikurangi 1,928. Nah, kita kurangkan. Berarti 2 masih 4. 4 kurangi 2 itu 2, masih 5, berarti 6. Ini masih 9 kurangi 8. 8,624. Ini dekat dengan siapa? Paling dekat kemana? Jadi 8,624. Itu kan sebelah sininya kan 8, kok di sini sih? Jadi ini paling dekat kepada siapa? Yang jauh-jauh ini kan sudah jelas tidak, sudah jelas tidak. Nah, ini kan sudah 6, ini juga tidak terdekat ke sini ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau yang ini kompetensinya apa sih? Ini adalah yang merah. Menentukan nilai hasil taksiran gitu ya. Jadi hasil taksiran nanti kira-kira ini dekat ke siapa? Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini tadi contoh soalnya, nanti kalau sudah dapat contoh soal lain saya berikan gitu. Kemudian ini sudah, kemudian kisi-kisi berikutnya menggunakan logika matematika. Menerapkan prinsip silogisme dalam menarik kesimpulan. Nah, contoh soalnya adalah yang hijau. Yuk kita tarik ke bawah. Nah, ini saya pakai aplikasi OneNote ya Bapak Ibu. Jadi ya seperti papan tulis biasa gitu. Saya lebih suka begini. Ya, nih. Penarikan kesimpulan yang sah dari argumentasi berikut adalah jika P maka Q, jika Q maka R. Oh, ini sudah pasti ya silogisme ya. Berarti jika P maka R. Nah, masalahnya di sini nggak ada. Yang jika P maka R itu nggak ada. Maka bagaimana? Nah, berarti bentuk lain ya. Bentuk lain. Jika P maka R itu senilai dengan apa? Ya, ini adalah senilai dengan non P atau R gitu ya. Kenapa? Karena negasinya adalah P dan bukan R. Maka jika P maka R itu dia senilai dengan non P atau R. Nah, mana nih? Non P atau R? Oh, berarti yang E gitu. Nah, untuk yang ini bisa dihafalkan Bapak Ibu guru ya. Nah, ini bisa dihafalkan. Jadi bentuk lain dari silogis dari jika P maka R misalkan itu adalah non P atau R gitu. Itu bisa dihafalkan. Kemudian ini contoh soal berikutnya ya. Nah, premis 1, jika hari ini hujan deras, maka Bona tidak keluar rumah. Premis 2, Bona keluar rumah. Kesimpulan yang sah adalah, nah ini, jika P maka non Q, gitu ya. Oke, anggap saja non Q. Terus ini, Bona keluar rumah, berarti kan Q gitu kan. Nah, berarti kesimpulan yang sah adalah nah, apa? Berarti non P begitu. Atau kalau gampangnya gini, ini misalkan tidak ada ininya ya. Berarti saya akan Bona tidak keluar rumah itu Ki, berarti kan kalau Bona keluar rumah itu non Ki ya. Nah, non Ki. Berarti kalau seperti ini kesimpulannya akan menjadi non P gitu kan. Nah, berarti apa? Modus ponen ya namanya ya. Non P berarti hari ini tidak hujan deras gitu. Berarti yang B gitu. Jadi modus tolen ya kalau nggak salah. Tolen apa ponen ya? Coba nanti. Kayaknya sih tolen. Lanjut nih.
soal berikutnya ya. Kesimpulan yang sah. Nah, ini sama. Jika tetap lulus ujian, jika P, maka saya diajak ke Bandung, berarti Q. Kemudian, jika saya diajak ke Bandung, maka saya pergi ke Lembang, oke R. Kesimpulannya berarti apa? Berarti jika P, maka R. Jika Cecep lulus ujian, jika Cecep lulus ujian, oh kok nggak ada jika Cecep lulus ujian? Oh berarti ini akan sama dengan apa tadi yang atas. Yang atas tadi mana? Nah rumusnya ini. Nah jika P maka R itu adalah senilai dengan bukan P atau R gitu. Berarti ini bukan P atau R gitu. Yang polanya seperti ini yang mana? Bukan P berarti Cecep tidak lulus ujian. Nah, Cecep tidak lulus ujian. Oh, ada tidak seperti itu? Oh, malah yang ini ada ya. Nah, ini bisa begini, bisa begini. Jika P maka R, coba ada tidak? Jika Cecep lulus ujian, jika Cecep, oh ada nih. Jika Cecep lulus ujian, maka saya pergi ke Lembang, gitu. Oh, berarti yang ini, yang C, gitu. Tidak perlu pakai yang ini, pakai ini bisa, tergantung abesiannya. Gitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya perkecil ya. Oh, ternyata saya hanya buat beberapa indikator saja. Yang lainnya bagaimana? Nah, nanti selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita hanya membahas 3 indikator saja ini pada kesempatan kali ini. Karena terbatasnya waktu. Oke, cukup. Untuk yang lainnya bagaimana? Insya Allah akan saya buat secepatnya. Nanti kalau responnya bagus ya, kalau yang nonton banyak, yang suka banyak, yang komen banyak gitu kan saya semangat. Gitu Bapak Ibu. Oke, itu dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dilihat soal-soal pembahasan saya sebelum-sebelumnya. Nah, itu insya Allah bermanfaat. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.